Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dosen penguji dan dosen pembimbing, yang telah mempersilahkan saya untuk membuat video sidang tugas akhir ini. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Upaya Logistik dalam Mengendalikan Food Cost pada Hotel Granda Farm Signature Surabaya. Perkenalkan, nama saya Agnes Cynthia Cahyani, NIM 15171113010. Langsung saja ke bab 1, latar belakang masalah. Potensi bisnis perhotelan di Indonesia kini semakin meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk memacu sektor pariwisata di berbagai tempat, di berbagai daerah. Mengingat Indonesia yang kaya akan potensi wisata alam, keunikan dan keragaman budaya, dengan permintaan pasar yang semakin meningkat terhadap kebutuhan akan hotel yang nyaman dan representatif untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ada begitu banyak jenis hotel yang populer di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah City Hotel. City Hotel adalah hotel yang terletak di dalam kota, di mana sebagian besar yang menginap melakukan kegiatan bisnis. Surabaya menunjukkan performa yang meyakinkan di industri perhotelan. Salah satu hotel, City Hotel yang ada di Surabaya adalah Granda Farm Signature Surabaya, hotel berbintang 4. Granda Farm Signature Surabaya tidak hanya menjual kamar atau penginapan, namun juga sebagai salah satu penyedia untuk menjual makanan dan minuman. Granda Farm Signature Surabaya pada dasarnya memiliki beberapa departemen. Yang akan dibahas kali ini adalah Departemen Accounting. Accounting Departemen memiliki dua divisi. Yang pertama, Divisi Finance, dan yang kedua, Divisi Logistik. Divisi Finance terdiri dari Bookkeeper, Income Audit, Account Receivable, Account Payable, dan General Kasir. Divisi Logistik terdiri dari Cost Control, Purchasing, dan Receiving. Permasalahan yang ditemui selama menjalankan praktik kerja lapangan ini mengenai persentase food cost yang tinggi. Untuk membuat suatu menu makanan diperlukan perhitungan atau bisa disebut food cost. Food cost adalah keseluruhan biaya makanan yang dikeluarkan untuk membuat makanan atau menu yang siap dijual per satu porsi. Semakin kecil nilai food cost yang diterapkan, maka semakin besar keuntungan yang diharapkan. Namun, kenyataannya pada tahun 2020 terjadi selisih antara actual food cost dengan standard food cost, yang mana actual food cost lebih tinggi daripada standard food cost. Untuk mengendalikan food cost, diperlukan koordinasi yang baik antara accounting departemen, khususnya divisi logistik, dengan food and beverage departemen. Logistik turut berperan dalam mengendalikan food cost. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang membuat persentase food cost tinggi pada Hotel Granda Farm Signature Surabaya? Yang kedua, bagaimana upaya logistik dalam mengendalikan food cost pada Hotel Granda Farm Signature Surabaya? Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat persentase food cost tinggi pada Hotel Granda Farm Signature Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui upaya logistik dalam mengendalikan food cost pada Hotel Granda Farm Signature Surabaya. Manfaat penelitian untuk mengetahui kegiatan accounting departemen, khususnya divisi logistik, dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menambah wawasan mengenai pengendalian food cost. Tinjauan pustaka logistik. Seperti yang sudah saya jelaskan di latar belakang masalah tadi, logistik adalah salah satu divisi yang ada di accounting departemen, yang terdiri dari cost control, purchasing, dan receiving. Cost control adalah salah satu bagian yang berperan penting bagi hotel untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, purchasing. Purchasing adalah salah satu bagian yang bertugas untuk membelikan kebutuhan hotel untuk melancarkan kegiatan operasional hotel. Yang ketiga adalah receiving. Receiving bertugas dalam penerimaan dan pemeriksaan barang, bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan hotel. Selanjutnya adalah food cost. Food cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi makanan hingga makanan tersebut siap dijual per satu porsi. Atau dengan kata lain, food cost adalah total persentase
dari total pembelian persediaan makanan dibagi total nilai penjualan makanan. Standard food cost. Standard food cost adalah angka atau nilai yang sebagai patokan untuk menjaga harga pokok makanan tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah actual food cost. Actual food cost adalah angka atau nilai harga pokok makanan sesungguhnya yang benar-benar terjadi pada periode tersebut. Metode pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumen. Untuk wawancara, saya akan mewawancarai cost control dan receiving Grandafam Signature Surabaya. Berikut adalah profil dari Grandafam Signature Surabaya. Grandafam Signature Surabaya salah satu hotel di bawah naungan Dafam Hotel Management yang termasuk kategori upscale. Dafam Hotel Management di bawah naungan Dafam Group yang didirikan pada tahun 2010 oleh Billy Dahlan dan Andi Irawan. Dafam Hotel Management sudah berdiri selama 10 tahun dan telah memiliki 23 hotel di 18 kota di Indonesia. Selanjutnya memasuki pembahasan. Dapat diketahui bahwa Hotel Grandafam Signature Surabaya menetapkan standar food cost pada angka 34%. Selisih food cost paling tinggi di tahun 2020 terjadi pada bulan Februari, sebesar 6,67%. Faktor yang membuat persentase food cost tinggi. Yang pertama adalah harga jual. Pembaruan dan penentuan harga jual dilakukan oleh Food and Beverage Manager dan Sales Manager. Pembaruan harga jual seharusnya dilakukan 3 bulan sekali untuk dilakukan evaluasi karena harga bahan makanan dapat berubah seiring dengan mengikuti harga pasar yang naik atau turun. Harga jual harus diupdate, jika tidak biaya pengeluarannya tetap berubah. Selanjutnya adalah harga beli bahan makanan. Sebelum bulan Maret 2020, supplier utama di Grandafam Signature Surabaya adalah CV Subur Karunia Sejahtera, yang mana supplier tersebut dipilih langsung oleh owner. Padahal, harga yang ditawarkan oleh supplier tersebut cukup tinggi dan seringnya keterlambatan pengiriman yang menghambatnya proses produksi. Selanjutnya, penggunaan bahan makanan. Seringkali kitchen meremehkan standar resep yang telah ditetapkan. Ketika memproduksi suatu menu, bahan-bahan yang digunakan berlebihan. Contohnya pada section butcher atau pemotongan. Pemotongan yang tidak sesuai standar resep dapat berpengaruh pada pembelian bahan makanan karena dapat membuat pembelian yang secara terus-menerus atau pembelian yang berlebihan. Pembelian bahan makanan yang berlebihan. Untuk jumlah pembelian bahan makanan ditentukan oleh bagian Food and Beverage. Pembelian yang berlebihan ini sering terjadi di Grandafam Signature Surabaya, padahal tidak ada kegiatan atau event yang cukup besar. Persediaan bahan makanan yang berlebihan dan tidak langsung mendapat penanganan akan membuat bahan makanan tersebut menimbun di kitchen store yang dapat meningkatkan terjadinya kerusakan bahan. Bahan yang mengalami kerusakan tadi akan tergolongkan sebagai consumption atau tetap terpakai, padahal bahan tersebut tidak memperoleh keuntungan dan beban yang ditanggung oleh main kitchen akan semakin besar sehingga persentase food cost pada periode tersebut juga akan semakin tinggi. Pembelian bahan makanan yang secara mendadak ini sering terjadi di Grandafam Signature Surabaya karena kelalaian Food and Beverage Admin Product yang kurang memasukkan item ke dalam market list. Meskipun pemesanan kepada supplier harus dilakukan 1 hari sebelum bahan tersebut digunakan, namun masih ada supplier yang ingin membelikan bahan makanan tersebut. Akan tetapi, supplier tersebut memberikan harga yang cukup tinggi dan dapat menaikkan persentase food cost. Kendala dalam penerimaan barang. Receiving bertanggung jawab dalam penerimaan dan memeriksa barang-barang yang jumlahnya sesuai dengan purchase order. Meskipun receiving telah melakukan tugasnya dengan baik, namun ada bahan makanan yang tidak sesuai dengan standar kitchen.
Selanjutnya ialah upaya pengendalian food cost pada Hotel Granda Farm Signature Surabaya. Yang pertama adalah inventory. Salah satu tugas utama dari cost control adalah melaksanakan inventory setiap bulan, yang biasanya dilakukan tiap akhir bulan. Caranya dengan menghitung jumlah barang yang masuk ke gudang di awal bulan, kemudian dikurangkan dengan barang yang ada di gudang, maka hasil yang diperoleh itu adalah barang yang sudah terpakai, atau cost of goods consumed, atau consumption pada bulan tersebut. Cost of goods consumed merupakan salah satu faktor untuk perhitungan food cost. Jika cost of goods consumed tinggi, maka beban yang ditanggung hotel juga tinggi. Dengan dilakukannya inventory, dapat meminimalkan peningkatan biaya pada food cost. Yang kedua adalah officer dan entertainment check. Officer check adalah bil yang dipakai untuk mencatat makanan dan minuman di restoran atau outlet hotel yang dipesan oleh karyawan hotel setingkat manajer. Biasanya manajer mendapat jatah makanan pada saat ditugaskan MOD atau manager on duty. Pengauditan bil tersebut dilakukan oleh income audit untuk diverifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah dilakukan pengauditan oleh income audit, bill officer check dan entertainment check diserahkan kepada cost control untuk double control dan dirilis pada sistem. Untuk entertainment check sendiri hampir sama dengan officer check, hanya saja entertainment check ini digunakan oleh manajer untuk menjamu tamu tertentu seperti sales, entertain klien untuk tes food pernikahan kliennya, public relation, entertain media Jawa Pos untuk keperluan kerjasama. Selanjutnya adalah mencari pengganti supplier utama. Price list bahan-bahan makanan dari supplier sebelumnya yang cukup tinggi dan seringnya keterlambatan pengiriman dan kontrak dengan supplier yang akan selesai membuat purchasing menganjurkan kepada general manager untuk mencari pengganti supplier utama. Berikut adalah kriteria atau ketentuan untuk menjadi supplier utama di Granda Farm Signature Surabaya. Yang pertama adalah harga yang ditawarkan menyesuaikan harga pasar. Maksudnya adalah harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan harga pasar. Yang kedua adalah credit term atau jangka pembayaran untuk supplier adalah 30 hari. Yang ketiga adalah supplier mampu menyediakan bahan sesuai kualitas yang diminta. Yang keempat, pengiriman tepat waktu. Yang terakhir adalah koordinasi antara receiving dengan food and beverage product. Kurangnya koordinasi yang baik dan ketidaktahuan receiving terhadap kualitas bahan makanan yang ditetapkan kitchen membuat receiving meminta kepada bagian produksi untuk membuat standar kualitas bahan makanan yang akan ditempelkan di dinding tempat penerimaan barang agar supplier juga tahu standar kualitas yang ditetapkan oleh pihak hotel, khususnya oleh pihak produksi. Receiving juga meminta salah satu bagian produksi untuk ikut memeriksa bahan makanan yang datang. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terjadi selisih antara actual food cost dengan standard food cost, terutama di bulan Februari, sebesar 6,67%. Persentase food cost tinggi dikarenakan tingginya tingkat pembelian, harga beli bahan makanan yang tinggi, harga jual yang rendah, serta penggunaan bahan yang berlebihan pada bagian produksi. Namun, logistik telah mengupayakan kinerjanya dalam mengendalikan food cost sesuai tugasnya. Cost control yang melakukan inventory setiap akhir bulan, receiving yang telah menerima bahan makanan sesuai dengan standar bahan makanan yang telah ditetapkan oleh bagian kitchen, dan purchasing yang telah mencari supplier utama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah saran saya kepada Hotel Granda Farm Signature Surabaya. Yang pertama adalah food and beverage product, hendaknya lebih memperhatikan penggunaan bahan makanan agar sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, diharapkan food and beverage admin product untuk lebih sering memeriksa kitchen store sebelum membuat market list untuk menghindari pembelian yang berlebihan, pembelian yang secara mendadak, dan penumpukan penyimpanan bahan makanan di kitchen store. Yang ketiga, receiving bersama dengan bagian produksi harus saling berkoordinasi dalam penerimaan bahan makanan untuk menghindari ketidaksesuaian bahan makanan yang diterima. Sekian presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan pada saat presentasi tugas akhir ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.